warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi komputer problem. Dia masalah komputer atau persoalan tentang komputer. Lebih lanjutnya lagi. Tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu mengenal jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer yang lebih kompleks dari sebelumnya. Oke, kita lanjut saja. Komputer. Mungkin di sini teacher sudah yakin Anda paham juga persoalan penggunaan komputer ini bisa digunakan banyak hal. Contohnya bisa untuk editing video, desain, membuat sebuah program juga di komputer juga bisa, menghitung, membuat dokumen atau data gitu, presentasi, kalkulasi. Banyak hal bisa dilakukan oleh komputer dan teacher yang Anda pasti mungkin lebih paham dari teacher mungkin ya kan, tentang penggunaan komputer lebih lanjutnya gitu. Tapi di sini yang teacher bahas bukan bagaimana penggunaan komputer ini, tapi yang kita bahas tentang persoalannya atau masalah yang diakibatkan oleh komputer itu sendiri. Kita lanjut saja ya, karena komputer ini mungkin ya anda sudah tahu lah, ada yang mungkin Anda bisa untuk main game, bisa untuk chattingan bersama, bisa untuk Facebookan, WhatsAppan, Skype, streaming, dan juga kalau Gmeet meeting itu kan juga termasuk pengguna komputer berlanjut juga gitu. Anda mungkin sudah mulai merasakannya atau mungkin sadar gitu bagaimana sih pengguna komputer ini, bagaimana sih dampaknya, bagaimana sih keuntungannya bagi kehidupan zaman sekarang itu. Masih banyak sekali keuntungannya. Oke, lanjut saja ya. Problemnya, jadi di sini kita akan bahas tentang permasalahan yang diakibatkan oleh komputer sendiri, persoalannya. Untuk problem sendiri sih banyak sekali ya masalah oleh komputer ini. Kalau bisa dibagi itu ada beberapa permasalahan yang berdasarkan hardware-nya dan software-nya. Di bagian kedua masalah itu pastinya. Contohnya sih sini kita buat yang contohnya aja. Bisa dibilang nggak cukup banyak karena mungkin banyak lagi, karena setiap pengguna komputer pasti akan ada masalahnya sendiri. Contohnya seperti ketika Anda menginstal aplikasinya, ternyata aplikasinya error atau bagaimana gitu, itu problemnya beda lagi. Atau ketika Anda main game atau menginstal game sebuah game di komputer Anda ternyata ada error missing itu masalah lagi gitu. Contohnya aja. Di sini ada problemnya pertama adalah komputer tidak bisa start. Ini contohnya mungkin diakibatkan oleh dayanya. Blank screen, mungkin ini juga masalah hardware-nya juga. Sistem not responding juga bisa diakibatkan oleh hardware atau software-nya. OS tidak bisa boot juga ada masalah lagi. Komputer freeze, kerja komputer lambat, suara aneh pada komputer, internet drop, corrupt file, data lama, blue screen, pop-up ads. Komputer rasa sendiri, internet lambat, overheating, dan lain-lain. Inilah contoh permasalahan yang mungkin sering dihadapi ya pengguna komputer itu, terutama pengguna komputer yang awam ya pastinya, yang kurang paham dengan komputer itu. Contohnya paling sering itu apabila Anda kurang ya nggak tahu yang namanya ads gitu, mungkin Anda tidak memasang ads block pada browser, maka akan sering muncul ini pop up ads. Ini ketika Anda klik sebuah link atau button pada link pada browser pada internet gitu, pada sebuah website, maka akan muncul Windows baru gitu. Cuma iklan lain tuh, mungkin iklan Lazada, Bukalapak, OLX dan lain-lain iklannya, itu contoh pop up situ. Atau mungkin blue screen gini, blue screen yang diakibatkan oleh banyak hal mungkin. Pertama mungkin dari kinerja PC-nya udah mulai berat, atau mungkin ada masalah dengan hardware-nya atau partisinya atau bagaimana. Juga banyak masalah gitu. Komputer sendiri juga bisa diakibatkan oleh software-nya atau hardware-nya, internetnya lambat atau overheating. Pasti banyak sekali masalah yang disebabkan oleh komputer ini. Dan mungkin untuk solusinya Anda bisa mencarinya di internet dulu. Bagi Anda yang mungkin ada keinginan tahu ini masalah apa sih, kok kenapa sistemnya not responding, ini masalahnya apa, mungkin Anda bisa cari dulu. Atau mungkin Anda yang mungkin takut apabila komputer Anda rusak karena Anda cuma memperbaiki sendiri, mungkin langsung aja pergi tempat service komputer itu, bilang, "Bang, ini komputernya kok rusak. Bang, ini komputernya kok sering freeze gitu. Bang, ini kok cepat panas komputernya." Sama Bang itu pandai juga itu pasti mengurusinya gitu. Kalau overheating ini biasanya pasti penggunaannya makin banyak banget. Kinerja CPU atau RAM-nya tinggi sekali, dan juga di komputernya banyak debu. Itu penyebab overheating biasanya, panasan gitu. Mungkin ini contoh masalah hardware dan software. Mungkin banyak yang lain lagi yang mungkin Anda telah mengalaminya sendiri mungkin ya kan. Mungkin Anda juga tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, lanjut saja ya. Selain itu, untuk masalah atau persoalan yang diakibatkan oleh komputer itu juga ada hubungan dengan healthy, kesehatan Anda. Ya.
Bagi Ananda yang mungkin sering depan komputer, ada masalah otot, Anda duduk berjam-jam di situ, jangan menggerakkan tubuh Anda, otot terus sakit gitu ya kan, itu masalah otot juga, masalah kesehatan. Jadi ya komputer ini sudah ada dampaknya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada gangguan kelihatan, mungkin Ananda teacher ini matanya bermasalah nggak nih? Bukan, teacher ini matanya nggak bermasalah, teacher hanya pakai kacamata yang ada radiasinya gitu. Jadi teacher ya itu menjaga mata teacher gitu. Jadi nanti di hari tua teacher nggak pakai kacamata gitu lagi ya kan, kacamata lensanya tambah atau minus bagaimana gitu ya kan. Mungkin Ananda belum pernah lihat teacher pakai itu ya, pakai kacamata ya. Mungkin yang lainnya ada nyeri di tubuh ya, nyeri tubuh, sakit kepala. Mungkin bukan hanya dikarenakan komputer saja, bermain komputer terlalu lama, mungkin juga diakibatkan oleh tugas yang banyak juga ya. Mungkin selain lagi ada obesitas ya, jarang berolahraga, duduk di depan komputer seharian, gemuk jadinya. Makan pun juga nggak dikontrol, makan apa saja, mulai dari kalori tinggi, gulanya juga tinggi gitu, obesitas juga. Stress disorder, masalah stres gitu, bisa juga. Contohnya Anda main game gitu, Anda dapat tim noob, Anda sering emosi jadinya, stres gitu. Apa sih nggak pandai main gitu, stres, emosi sendiri, bad mood jadinya gitu. Oh aduh, parah banget. Selain itu ada gangguan pendengaran ya, bagi Anda yang pakai earphone gitu. Teacher juga biasa suka pakai earphone gitu kan, atau headset gitu, mendengarkan musik atau mendengarkan video audio bagaimanapun ya. Jika volume terlalu keras dan mendengarnya pun lama sekali, berjam-jam gitu, mungkin bisa seharian, mungkin bisa bisa terjadi gangguan pendengaran gitu. Yang lain lagi adalah pengumpulan darah, ini juga diakibatkan karena jarang bergerak gitu. Jadi misalkan Anda itu duduk seperti teacher ini gini, duduk bersilang kaki gitu, bersila gitu ya kan. Jadi darah itu nggak mengalir gitu, kadang nggak ada pergerakan pada tubuh kita. Jadi memang banyak masalah sekali diakibatkan oleh komputer ini apabila Ananda ya kurang sadar gitu ya, atau kurang peduli juga gitu tentang kesehatan Ananda. Tapi ya karena kebutuhan juga, apalagi sekarang juga masa pandemi di mana kita belajar secara online. Secara Ananda juga jangan lupa berolahraga juga. Kalau Anda sakit kepala, coba untuk berhenti sejenak, refreshing gitu. Atau apabila stress order itu sering marah gitu karena main game, cukup dulu hentikan gamenya, baca buku atau lakukan hal-hal yang bermanfaat pastinya. Oke, lanjut. Teknologi menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Benar. Teknologi menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya. Contoh, HP, apa yang Anda punya. Di HP itu berapa banyak orang bisa menyebarkan hoax. Ada hoax, konspirasi, konten yang tidak pantas, hal-hal yang tidak menindik. Di HP itu Anda bisa bermain game berjam-jam sampai lupa makan. Bermain berjam-jam sampai mata Anda sakit. Menggunakan HP sampai hingga fanatisme yang berlebihan hanya dengan kemasan HP gitu. Lihat fansnya yang lihat itu kan idolanya gitu, tidak nggak jelas gitu, hype sendiri gitu kan. Waduh, itu parah sekali itu masalahnya. Jadi kalau dilihat masalah teknologi ini menyelesaikan masalah kita, membantu kita juga benar, tapi jika dipikirkan lagi, masalah yang dirasakan lebih banyak sekali. Contohnya lagi seperti apa ya, buzzer RP. Nah, mungkin tahu apa itu buzzer RP, tukang penyebar informasi palsu gitu, hoax gitu, atau memanas-manaskan situasi gitu. Itu buzzer RP gitu ya kan. Banyak juga masalah pastinya, mulai dari konten tidak pantas. Anda mungkin ya yang namanya Anda masa-masa mau menuju dewasa ya kan, mungkin Anda memiliki rasa keingin tahu yang tinggi. Jadi mungkin diharapkan Anda ya perlu kehati-hatiannya tuh, perlu kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi itu. Dan Anda juga harus tahu bahwa teknologi itu sebenarnya sangat berguna jika Anda dapat memanfaatkannya. Contohnya seperti ya bagi Anda yang mungkin punya keahlian di bidang desain, Anda bisa menghasilkan duit sebagai freelancer menggunakan teknologi. Itu benar, iya, freelancer di mana bisa di 99 Design atau di 1000.com atau di Fiverr dan lain-lainnya gitu. Jadi Anda menjual jasa Anda sebagai seorang desainer.
Jadi ketika Anda dapat kontrak atau dapat job gitu, project, tolong buatkan itu factor untuk ini. Nanti Anda akan dibayar dengan biaya sekian gitu. Contohnya. Contohnya lagi mungkin teknologi seperti YouTube. Dan Anda mungkin tertarik akan suatu hal gitu. Anda mungkin ada ide atau konten yang seperti Anda, jika ini diberitahukan atau disebarkan dimasukkan ke YouTube, mungkin Anda bisa terkenal atau bisa mendapatkan duit juga gitu ya kan. Itu pun juga mungkin nggak perlu proses yang lama juga pastinya. Yang pastinya teknologi ini memiliki keuntungan sendiri, tapi juga menyebabkan masalah juga yang tidak kalah ribetnya, yang perlu kita itu ya perhatikan bersama gitu. Jadi diharapkan untuk Anda sekalian bijaklah dalam menggunakan teknologi gitu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Ya, kalau lebih teknis mungkin tidak ada, kita hanya membahas tentang persoalan komputer saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.